Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu peserta diklat daring pemanfaatan Office 365. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal online di Office 365. Kita buka browser, kemudian kita masuk melalui portal.office.com. Kita pilih form, tambah kuis baru. Nah, di sini silakan Bapak Ibu menuliskan judul soalnya. Silakan Bapak Ibu sisipkan gambar di judul. Bisa kita mencari gambar yang sudah disediakan di fitur form Office 365 ini. Misalnya kita akan mencari yang ada di Kabupaten Sintang. Kita cari. Nah, kita memasukkan logo pemerintah Kabupaten Sintang. Kita klik, kemudian tambahkan. Untuk deskripsi ini silahkan tulis deskripsi tentang soal kita atau perintah pengerjaannya. Jadi kita tambahkan baru. Kemudian kita pilih teks untuk memasukkan nama siswa. Nah, nanti di sini siswa bisa mengetikkan namanya di sini. Poin kita kosongkan, kemudian harus diisi, kita klik, kita lanjut, habis kelas, habis nama, kemudian kita masuk ke kelas. Nah, ini untuk kelas yang hanya ada satu rombel. Apabila Bapak Ibu mengampu di kelas yang rombelnya lebih dari satu, maka bisa pilih pilihan. Opsinya diisi 6A, 6B. Kalau ada 3 rombel, bisa kita tambahkan opsi. Ini contoh kelas yang rombelnya lebih dari satu. Kalau yang ini contoh rombelnya yang hanya ada satu. Kita pilih salah satu saja. Selanjutnya kita akan masuk ke soal. Kita buat soal pilihan ganda. Kita masukkan opsinya. Kita tambah opsi. Selanjutnya kita kunci jawaban yang benar. Nah, di sini karena kita sudah masuk soal, maka poin kita isi. Nanti tugas Bapak Ibu silahkan membuat 20 soal pilihan ganda. Jadi nanti di setiap soal poinnya 5. Di sini ada tanda titik 3 ini, kita pilih untuk acak opsi. Di sini saya akan memberikan 4 contoh soal, maka poin yang akan saya berikan setiap soalnya itu 25.
Kita tambah soal berikutnya. Apabila kita sudah pernah membuat soal, maka bisa kita kopikan ke soal online kita. Apabila opsinya lebih, bisa kita hapus. Kemudian kita kunci jawabannya. Nah, di sini tadi mengapa kita pilih acak opsi? Artinya nanti setiap siswa walaupun duduknya bersebelahan, soal dan opsinya akan berbeda-beda. Ya, jadi ini dapat meminimalisir kerjasama antar siswa. Soal berikutnya, kita coba memasukkan gambar di soal kita. Di sini kita pilih sisipkan media, kemudian gambar. Kita akan mencari gambar yang tersedia di fitur ini. Nih, kita tinggal pilih gambarnya, kemudian tambahkan. Untuk opsinya bisa kita copy lagi. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu menuliskan option ABCD-nya. Kemudian kita kunci jawaban. Selanjutnya soal keempat. Kita akan coba memasukkan gambar yang sudah kita miliki di dalam laptop kita. Sisipkan media, kemudian pilih gambar, kita pilih unggah. Nah, di sini kita ambil dari perangkat laptop kita, kita pilih gambar yang akan kita masukkan, kemudian open. Opsinya bisa kita copy lagi. Kita kunci jawabannya. Nah, ini kita sudah membuat 4 soal. Satu soal poinnya 25, jadi totalnya 100 poin soalnya. Kemudian kita akan mengubah tampilan soal kita. Kita pilih tema. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar atau warna yang silahkan Bapak Ibu pilih sesuai selera Bapak Ibu untuk dimasukkan ke dalam soal kita. Nah, ini tampilan soal kita akan seperti ini. Kemudian setelah kita membuat tema, menambahkan tema dalam soal, kita bisa atur soal kita. Di sini ada pengaturan formulir lainnya, kita klik tanda titik 3. Kemudian kita pilih pengaturan. Nah, di sini tampilkan hasil otomatis. Apabila kita klik seperti ini, maka nanti setelah siswa menjawab, siswa dapat melihat hasil atau nilai pekerjaan mereka. Tetapi apabila kita tidak ingin siswa melihat nilainya, tinggal kita klik seperti ini, ya. Kalau seperti ini berarti siswa tidak bisa melihat nilai secara otomatis. Kemudian yang dapat mengisi formulir ini, kalau hanya orang di organisasi saya dapat merespon, artinya hanya orang-orang tertentu yang memiliki akun yang sama dengan kita yang bisa membuka link soal tersebut. Nah, di sini kita akan memilih siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Ya, artinya apabila kita membagikan link soal ini, siapapun dapat melihat soal ini. Kita pilih siapapun. Kemudian tanggapan, terima tanggapan, kita checklist. Tanggal mulai kita bisa atur, ya. Di sini misalnya kita membuat soal itu tanggal 13 November.
pukul, misalnya siswa kita bisa mengerjakan dari pukul 18. Nah, kita juga bisa mengatur tanggal selesainya. Ini kita bikin misalnya 2 minggu, tanggal 30 pukul, misalnya pukul 23.45. Nah, jadi maksudnya di sini siswa bisa mulai mengerjakan soal pada tanggal 13 November 2020 pukul 18 dan batas akhirnya sampai tanggal 30 November 2020 pukul 23:45 menit. Selanjutnya di sini ada acak pertanyaan. Nah, acak pertanyaan, apabila semua pertanyaan ini kita pilih, maka nanti pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 juga akan teracak. Nah, supaya tidak teracak, kita kunci pertanyaan. Yang kita kunci yaitu pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi nanti nomor 1 dan nomor 2 ini tetap, kemudian nomor 3 sampai nomor 6 nanti soalnya akan teracak secara otomatis. Yang kita kunci hanya nomor 1 sampai nomor 2. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih. Nah, nanti apabila siswa sudah mengirim jawabannya, maka akan muncul tanggapan Anda telah terkirim. Bisa Bapak Ibu ubah atau Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, misalnya tanggapan Anda telah terkirim, tetap menjaga kesehatan. Kemudian setelah kita mengatur ya tampilan soal kita bisa pratinjau atau kita bisa melihat soal kita. Nah, inilah tampilan soal kita. Ya, di sini saya membuat 4 soal. Nah, di sini kita bisa mencoba mengerjakan. Misalnya nanti siswa mengerjakan, maka siswa akan menulis namanya. Nah, misalnya siswa ini kelas 6A. Nah, siswa mulai menjawab. Kemudian Nah, misalnya siswa menjawab ini bunglon ini memutuskan ekornya misalnya. Nah, setelah selesai siswa akan kirim. Nah, di sini ada peringatan. Satu pertanyaan perlu diselesaikan sebelum dikirim. Pertanyaan nomor 4. Artinya apabila tadi soal tersebut ada yang belum terjawab atau ada yang belum terisi oleh siswa, maka soal ini tidak bisa terkirim. Nah, di sini sudah diperingatkan ada satu soal yang belum terselesaikan, yaitu pertanyaan nomor 4. Nah, ini pertanyaan nomor 4 ini belum diisi, makanya tidak bisa terkirim. Nah, setelah semua pertanyaan diisi, maka tinggal kirim. Nah, ini ada tulisan formulir belum dimulai. Karena tadi di pengaturan, ya, di pengaturan itu kita buat soal itu pukul 6 atau pukul 18. Kita kembali dulu, kemudian kita ubah dulu pengaturannya. Nah, di sini kita ubah misalnya siswa bisa mengerjakan itu pukul 15. Kita pratinjau lagi. Nah, di sini siswa mencoba mengerjakan. Di sini misalnya siswa menjawabnya salah. Memutuskan ekornya, kemudian menyimpan air. Adaptasi. Oke. Kemudian kirim. Nah, di sini ada peringatan, ada satu soal yang belum terselesaikan, yaitu pertanyaan nomor 2.
Nah, apabila ada siswa yang lupa mengerjakannya, maka sudah diperingatkan oleh aplikasi tersebut. Nah, ini harus diisi. Kemudian kirim. Nah, tadi tanggapan Anda telah dikirim. Tetap menjaga kesehatan. Tadi sudah kita ubah, maka setelah siswa menjawab akan muncul tampilan seperti ini. Oh, jadi siswa tahu soal yang sudah mereka kerjakan sudah terkirim. Kita kembali dulu. Nah, di sini kita bisa melihat respon siswa yang sudah menjawab. Bisa kita lihat, kita klik. Nah, di sini baru ada satu respon. Ya. Ini tadi jawaban oleh siswa yang bernama Yeni. Nah, di sini kita bisa mengunduh hasil kerja siswa, yaitu di Excel. Kita klik buka di Excel. Nah, ini jawaban-jawaban siswa sudah terunduh di sini. Ya, nanti kita bisa melihat di unduhan di laptop kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita membagikan link soal? Kita klik bagikan. Kemudian di sini kita pilih siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kalau hanya organisasi saya yang dapat merespon, artinya hanya siswa atau peserta yang memiliki akun yang sama dengan kita yang bisa mengerjakan. Makanya kita pilih siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kemudian di sini sudah ada linknya, kita salin. Kemudian kita perpendek link menggunakan tinyur.com. Kita pastekan. Oke, misalnya di sini kita akan menulis IPA kelas 6 tema 2 misalnya. Kemudian kita klik make tinyur. Oke. Kita copy link yang sudah diperpendek, kemudian siap kita bagikan ke peserta didik kita. Demikianlah cara membuat soal online, membagikan link soal, serta mengunduh hasil respon dari siswa kita. Selamat mencoba Bapak Ibu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.